Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Psikolinguistik dengan dosen pengampu Profesor Dr. Anus Mujiono Wiryotinoyo MPD dan Dr. Reli Handaini SS MPD. Kelompok 1 beranggotakan saya sendiri Gendis Ajeng Windu Asri dengan NIM A1B1190015 dan rekan saya Hibah Hidayah dengan NIM A1B1190021. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan tentang cara manusia mempersepsi ujaran. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Saudari Hibah Hidayah. Kepada Saudari Hibah Hidayah, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Gendis. Saya Hibah Hidayah akan menjelaskan materi tentang penelitian mengenai persepsi ujaran. Dari segi ilmu pengetahuan, kajian dan penelitian mengenai bagaimana manusia mempersepsi ujaran dapat dikatakan masih sangat baru. Meskipun Willis tahun 1829 dan Helmholtz tahun 1859 telah mempelajari ciri fisik dari bunyi, penelitian mengenai bagaimana kita mempersepsi ujaran baru muncul mulai menjelang Perang Dunia Kedua, menurut Gleason dan Ratner pada tahun 1998. Perkembangan penelitian di bidang ini mulai dengan adanya kemajuan dalam bidang teknologi, terutama dengan terciptanya alat telepon. Dari tahun 1936 sampai 1939, Dudley dari Bell Telephone Laboratory, Amerika, mengembangkan mesin yang dinamakan vocoder. Mesin ini mulainya adalah untuk menyampaikan signal melalui kabel telepon jarak jauh. Akan tetapi, kualitasnya tidak cukup baik sebagai piranti komunikasi. Materi selanjutnya yaitu masalah dalam mempersepsi ujaran. Dalam bahasa Inggris, orang rata-ratanya mengeluarkan 125 sampai 180 kata tiap menit. Kalau dilihat dari jumlah bunyi yang diujarkan, telah didapati bahwa untuk bahasa Inggris rata-ratanya 25 sampai 30 segmen bunyi atau fonem tiap detik, menurut Ratner dan Gleason pada tahun 1998. Karena bunyi dalam bahasa manapun sifatnya sama, maka dapat diduga bahwa orang Indonesia pun mengeluarkan jumlah bunyi yang sama tiap detiknya, yakni antara 25 sampai 30 bunyi. Dengan demikian, tiap kali kita berbicara 1 menit, kita telah akan mengeluarkan antara 1.500 sampai 1.800 bunyi. Masalah yang dihadapi adalah bagaimana kita dapat menangkap dan kemudian mencerna bunyi-bunyi yang diujarkan dengan kecepatan seperti itu. Mekanisme ujaran. Sumber dari bunyi adalah paru-paru. Semua bunyi yang dibuat dengan udara melalui hidung disebut bunyi nasal. Sementara itu, bunyi yang udaranya keluar melewati mulut dinamakan bunyi oral. Pada mulut terdapat 2 bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Nah, umumnya bagian atas itu tidak bisa digerakkan dan bagian bawah bisa digerakkan. Bagian-bagian ini yang pertama ada bibir atas dan bibir bawah. Kedua bibir ini dapat dirapatkan untuk membentuk bunyi yang dinamakan bilabial, yang artinya 2 bibir bertemu, seperti P, B, dan M. Yang kedua ada gigi. Untuk ujaran hanya gigi ataslah yang mempunyai peran. Gigi ini dapat berlekatan dengan bibir bawah untuk membentuk bunyi yang dinamakan labiodental. Contohnya seperti bunyi F dan V. Gigi juga dapat berlekatan dengan ujung lidah untuk membentuk bunyi dental, seperti bunyi T dan D dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga ada alveolar. Nah, daerah ini berada persis di belakang pangkal gigi atas. Pada alveolar dapat ditempelkan ujung lidah untuk membentuk bunyi yang dinamakan bunyi alveolar, yaitu bunyi
T dan D dalam bahasa Inggris. Yang keempat ada palatal keras. Daerah ini ada di rongga atas mulut, persis di belakang daerah alveolar. Pada daerah ini dapat ditempelkan bagian depan lidah untuk membentuk bunyi yang dinamakan alveopalatal seperti bunyi C dan J. Yang kelima ada palata lunak atau soft palate. Daerah ini yang juga dinamakan velum. Ada bagian belakang rongga mulut atas. Pada palata lunak dapat dilekatkan bagian belakang lidah untuk membentuk bunyi yang dinamakan velar seperti bunyi K dan G. Nah, yang keenam ada uvula. Pada ujung rahang atas terdapat tulang lunak yang dinamakan uvula. Yang ketujuh ada lidah. Pada rahang bawah, di samping bibir dan gigi terdapat pula lidah. Lidah adalah bagian mulut yang fleksibel. Lidah ini dapat digerakkan dengan lentur dan dapat dibagi menjadi ujung lidah, mata lidah, depan lidah, dan belakang lidah. Yang kedelapan ada pita suara. Pita suara ini adalah sepasang selaput yang berada di jakun atau laring. Kemudian yang kesembilan adalah faring, yaitu saluran udara menuju ke rongga mulut atau rongga hidung. Yang kesepuluh ada rongga hidung. Rongga hidung ini yaitu rongga untuk bunyi-bunyi nasal seperti M dan N. Yang ke-11 rongga mulut, yaitu untuk bunyi-bunyi oral seperti P, B, A, dan I. Selanjutnya, bagaimana bunyi dibuat? Yang pertama, pembuatan bunyi konsonan. Bunyi dibuat dengan memanfaatkan bagian mulut seperti lidah, bibir, dan gigi. Bagian-bagian ini dinamakan dengan artikulator. Untuk membuat bunyi konsonan perlu memperhatikan 3 faktor. Yang pertama, titik artikulasi, yakni tempat di mana artikulator itu berada, berdekatan atau berlekatan. Yang kedua, yaitu cara artikulasi, yakni bagaimana caranya udara dari paru-paru itu kita lepaskan. Dan yang ketiga, yaitu status pita suara. Pita suara dapat terbuka penuh, agak tertutup, atau tertutup. Bila kita sedang tidak berbicara, maka pita suara kita terbuka lebar. Yang kedua, pembuatan bunyi vokal. Berbeda dengan konsonan, kriteria yang dipakai untuk membentuk bunyi vokal adalah yang pertama, tinggi rendahnya lidah, yang kedua, posisi lidah, ketiga, ketegangan lidah, dan yang keempat, bentuk bibir. Karena lidah itu lentur, maka lidah dapat digerakkan untuk dinaikkan atau diturunkan. Naik turunnya lidah menyebabkan ukuran rongga mulut itu berubah. Bila lidah berada di posisi tinggi, maka ruang yang akan dilalui oleh udara dari paru-paru menjadi sempit. Nah, bunyi yang dihasilkan juga akan melengking tinggi. Bila lidah diturunkan, rongga mulut menjadi makin lebar. Makin ke bawah, lidah itu makin lebarlah rongga mulut tadi. Karena kelenturannya, lidah juga dapat dilekuk-lekuk ke depan atau ke belakang. Posisi lidah di depan atau di belakang memegang peran dalam membentuk bunyi vokal. Bila digabungkan dengan tinggi rendahnya lidah, maka akan terbentuklah bunyi vokal tertentu. Di samping kedua faktor tadi, vokal ini juga ditentukan oleh tegang atau tidaknya syaraf kita waktu mengucapkannya. Waktu mengucapkan bunyi I, seperti pada kata Inggris, beat, dapat kita rasakan ketegangan syaraf pada samping leher kita. Tetapi hal seperti ini tidak kita rasakan bila kita yang mengucapkan adalah beat. Kemudian faktor yang keempat itu adalah bentuk bibir.
Bunyi-bunyi vokal tertentu diucapkan dengan kedua bibir dibulatkan atau dilebarkan. Pada umumnya, bunyi vokal depan seperti i, tiba, dan e pada kare diucapkan dengan bibir dilebarkan, sedangkan bunyi vokal belakang seperti u pada kata buku dan o pada kata ruko dengan bibir dibulatkan. Yang ketiga, fonotaktik. Tiap bahasa memiliki sistem sendiri-sendiri untuk menggabungkan fonem agar menjadi suku dan kemudian kata. Dengan demikian, maka tidak mustahil adanya dua bahasa yang memiliki beberapa fonem yang sama, tetapi fonotaktiknya, yakni sistem pengaturan fonemnya berbeda. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia misalnya memiliki fonem P, S, K, R, dan L. Akan tetapi, fonotaktik bahasa Inggris memungkinkan penggabungan S, P, R, dan SPL pada awal suku, seperti terlihat pada kata sprite dan split. Kebanyakan orang Indonesia tidak dapat mengucapkan kata-kata seperti ini, dan seringkali mereka menyisipkan sebuah vokal sehingga ucapannya menjadi sprit dan split. Terima kasih, itu saja yang dapat saya terangkan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya yaitu ada struktur suku kata. Nah, struktur suku kata ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada onset yaitu pembuka dan rima yaitu rime. Rima terdiri dari nukleus dan koda. Suatu suku kata dapat memiliki ketiga-tiganya, yaitu onset, nukleus, dan koda. Akan tetapi, hal ini tidak harus. Nukleus selalu berupa vokal. Konsonan atau konsonan-konsonan yang berada di muka nukleus dalam satu suku yang sama adalah onset, dan yang di belakang nukleus adalah koda. Selanjutnya yaitu ada fitur distintif. Nah, fitur-fitur distintif yang ada pada konsonan itu adalah yang pertama vokalik dan konsonantal. Semua konsonan adalah plus konsonantal dan min vokalik. Sedangkan semua vokal adalah plus vokalik dan min konsonantal. Yang kedua yaitu ada anterior. Bunyi yang dibuat di bagian depan mulut adalah plus anterior. Jadi, bunyi P adalah plus anterior, sedangkan K adalah min anterior. Yang selanjutnya yaitu ada koronal. Bunyi yang dibuat di bagian tengah atau mulut adalah plus koronal. Jadi, bunyi seperti P adalah min koronal, tetapi S adalah plus koronal. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kontinen. Bunyi yang dibuat dengan aliran udaranya bisa terus berlanjut. Tentu saja bunyi D ada min kontinen, sedangkan F adalah plus kontinuan. Selanjutnya yaitu ada nasal. Bunyi yang dibuat dengan udara keluar melalui hidung, karena itu M adalah plus nasal, tetapi T adalah min nasal. Yang selanjutnya yaitu ada voice. Bunyi yang disertai getaran pada pita suara, semua vokal adalah plus voice, sedangkan S adalah min voice dan Z adalah plus voice. Selanjutnya yaitu ada voice onset time yang sering disingkat dengan VOT. Adalah waktu antara A, lepasnya udara untuk pengucapan suatu konsonan, dengan B, getaran pita suara untuk bunyi vokal yang mengikutinya. Dalam contoh kata Inggris, man, karena M adalah plus voice yang berarti bahwa pita suaranya pastilah bergetar. Maka celah waktu untuk bunyi ini meluncur ke bunyi AE adalah 0. Selanjutnya yaitu adalah signifikasinya terhadap psikolinguistik. Nah, signifikasinya terhadap psikolinguistik yaitu dikatakan bahwa persepsi terhadap bunyi dan gabungan bunyi yang kita dengar ditentukan oleh tilas atau trace neurofisiologis yang telah tertanam pada otak kita. Karena dalam neurofisiologi kita terdapat tilas yang menunjukkan bahwa bunyi N dapat dipakai di depan suku. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ada transmisi bunyi. Bunyi yang dikeluarkan oleh manusia ditransmisikan ke telinga pendengar melalui gelombang udara.
Pada saat suatu bunyi dikeluarkan, udara tergetar olehnya dan membentuk semacam gelombang. Gelombang yang membawa bunyi ini bergerak dari depan mulut pembicara ke arah telinga pendengar. Dengan mekanisme yang ada pada telinga, manusia menerima bunyi ini dan dengan melalui syaraf-syaraf sensori bunyi ini kemudian dikirimkan ke otak kita untuk memproses dan kemudian ditangkapnya. Yaitu ada persepsi terhadap ujaran. Persepsi terhadap ujaran bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan oleh manusia karena ujaran merupakan suatu aktivitas verbal yang meluncur tanpa ada batas waktu yang jelas antara satu kata dengan kata yang lain. Perhatikan ujaran berikut ini. A. Bukan angka. B. Bukan angka. Dan C. Bukan angka. Meskipun ketiga ujaran ini berbeda, maknanya satu dari yang lain dalam pengucapan ketiga bentuk ujaran ini bisa sama. Di samping itu, suatu bunyi juga diucapkan secara persis setiap kali bunyi itu muncul. Bagaimana suatu bunyi diucapkan dipengaruhi oleh lingkungan di mana bunyi itu berada. Persepsi terhadap ujaran ini memiliki 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap auditori. Pada tahap ini manusia menerima ujaran sepotong demi sepotong. Ujaran ini kemudian ditanggapi dari segi fitur akustiknya. Konsep-konsep seperti titik artikulasi, cara artikulasi, fitur distintif, dan FOT sangat bermanfaat di sini. Karena ihwal seperti inilah yang memisahkan satu bunyi dan bunyi yang lain. Bunyi-bunyi dalam ujaran itu kita simpan dalam memori auditori kita. Yang selanjutnya yaitu ada tahap fonetik. Bunyi-bunyi itu kemudian kita identifikasi dalam proses mental kita. Kita lihat misalnya apakah bunyi tersebut plus konsonantal, voice plus nasal, dan seterusnya. Begitu pula lingkungan bunyi itu. Apakah bunyi tadi diikuti oleh vokal atau oleh konsonan. Nah, yang ketiga yaitu ada tahap fonologis. Pada tahap ini mental kita menerapkan aturan fonologis pada deretan bunyi yang kita dengar untuk menentukan apakah bunyi-bunyi tadi sudah mengikuti aturan fonotaktik yang pada bahasa kita. Untuk bahasa Inggris, bunyi N tidak mungkin memulai suatu suku kata. Karena itu penutur Inggris pasti tidak akan menggabungkannya dengan suatu vokal. Seandainya urutan bunyi ini dengan bunyi yang berikutnya, dia pasti akan menempatkan bunyi ini dengan bunyi di mukanya. Nah, yang selanjutnya yaitu ada model-model untuk persepsi dalam rangka memahami bagaimana manusia mempersepsi bunyi sehingga akhirnya nanti bisa terbentuk komprehensi. Para ahli psikolinguistik mengemukakan model-model teoritis yang diharapkan dalam menerangkan bagaimana proses persepsi itu terjadi. Sampai saat ini ada 4 model teoritis yang telah diajukan orang. Yang pertama yaitu ada model teori motor untuk persepsi ujaran. Model yang diajukan oleh Lieberman DKK ini yang dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai Motor Theory of Speech Perception menyatakan bahwa manusia mempersepsi bunyi dengan memakai acuan seperti pada saat dia memproduksi bunyi. Selanjutnya yaitu ada model analisis dengan sintesis. Nah, dalam model ini dinyatakan bahwa pendengar mempunyai sistem produksi yang dapat mengintensifkan bunyi sesuai dengan mekanisme yang ada padanya. Stephen 1960. Sebagai contoh, bila penutur bahasa Indonesia mendengar deretan bunyi pola, maka mula-mula dianalisislah ujaran itu dari segi fitur distintifnya. Selanjutnya yaitu ada Pauzi Logical Model. Menurut model ini, Massaro 1987-1989, persepsi ujaran terdiri dari 3 proses, yaitu evaluasi fitur, integrasi fitur, dan kesimpulan. Dalam model ini, ada bentuk prototype, yakni bentuk yang memiliki semua nilai ideal yang ada pada suatu kata, termasuk fitur-fitur distintifnya. Selanjutnya yaitu ada model cohort. Model untuk mengenal kata ini Marsland, Wilson, dan Wells 1978 dan Marcel Wilson 1987 dalam Gleason dan Ratner 1998. Lihat juga Dominic W. Massaro 1994 terdiri dari 2 tahap. Pertama yaitu tahap di mana informasi mengenai fonetik dan akustik bunyi-bunyi pada kata yang kita dengar itu memicu ingatan kita untuk memunculkan kata-kata lain yang mirip dengan kata tadi. Selanjutnya yaitu ada proses trace. Proses ini terdiri dari 3 tahap yaitu tahap fitur, tahap fonem, dan tahap kata. Pada masing-masing tahap ada node-node yang mewakili fitur distintif, fonem, dan kata.
Masing-masing node mempunyai tingkat yang dinamakan resting, threshold, dan activation. Bila kita mendengar suatu bunyi, maka bunyi ini akan mengaktifkan fitur-fitur distintif tertentu. Untuk materi yang terakhir yaitu ada persepsi ujaran dalam konteks. Persepsi terhadap suatu bunyi dalam deretan bunyi bisa pula dipengaruhi oleh kecepatan ujaran. Suatu bunyi yang diucapkan dengan bunyi-bunyi yang lain secara cepat akan sedikit banyak berubah lafalnya. Akan tetapi sebagai pendengar kita tetap saja dapat memilah-milahnya dan akhirnya menentukannya. Pengetahuan kita sebagai penutur bahasa membantu kita dalam proses persepsi. Faktor lain yang membantu kita dalam persepsi yaitu ujaran adalah pengetahuan kita tentang sintaksis maupun semantik bahasa kita.